Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto memang tidak terlepas daripada kritikan tajam terhadap salah satu pemain Persib Bandung dari elemen teman-teman Boboto gitu ya, atau ya dari beberapa pengamat atau bahkan ya netizen sepak bola Indonesia terhadap salah seorang striker Persib Bandung, yaitu Ramon Tankyu. Nah, ini memang ada hubungannya, entah kebetulan atau memang ada, ya sudah harus dibahas gitu ya, ada korelasinya. Nah, ini kita akan membahas mengenai Ramon Tankyu, teman-teman, sampai dengan Bojan Hodak buka suara untuk kesekian kalinya. Tapi ini terupdate apa yang akan dikatakan Bojan Hodak terhadap yang mengkritik Ramon Tankyu. Nah, akan kita coba bahas juga teman-teman. Dan nanti juga ada beberapa hal yang mungkin menarik dari beberapa pertanyaan teman-teman Boboto yang sudah masuk ke tim redaksi gitu ya. Langsung aja, yang pertama kita bahas dulu mengenai Ramon Tankyu teman-teman. Jadi Ramon Tankyu ini memang mendapat sorotan tajam lagi-lagi yang mana sudah, kalau di Superliga mah ya sudah menjadi langganan gitu ya, dikritik. Tapi ini juga di ACL2 kemarin masih menjadi kritikan dari teman-teman Bobotoh, khususnya Bobotoh dulu saja dalam ruang lingkup yang lebih khusus gitu ya. Kalau netizen sepak bola yang lain mah kan berbagai klub atau ya entah siapalah, tapi kalau dari Bobotoh memang sudah tahu substansionalnya tuh kemana gitu ya. Jadi menurut Bobotoh, Ramon Tankyu ini masih belum cetak gol karena beberapa faktor katanya. Salah satunya mungkin ya belum padu dengan beberapa pemain yang ada di Persib, atau juga salah satunya memang harus ada komunikasi, karena selama ini katanya ya apa ya, agak menjadi pemantul bola, tidak berani eksekusi dan lain sebagainya, atau bahkan tidak dikasih kesempatan untuk mengeksekusi beberapa kesempatan yang bisa menjadi gol, terutama ya pada saat penalti katanya gitu ya. Harusnya ya striker yang melakukan itu, tapi tidak dikasih. Nah, apa tanggapan dari Bojan Hodak mengenai kritikan terhadap Ramon Tankyu ini? Jadi Bojan Hodak terupdate mengatakan bahwa ini ketika di Thailand ya. Jadi Bojan Hodak mengatakan bahwa Ramon Tankyu ini sebetulnya ya bisa dibilang tidak penting juga, tidak terlalu harus mencetak gol gitu ya, walaupun dia seorang striker, ya kan masih ada orang yang lain gitu, atau pemain lain yang bisa mencetak gol. Nah, ini rumus aneh dari Bojan Hodak, kita juga harus memahaminya secara pelan-pelan teman-teman. Ya tenanawan lah, no penting mah kamari kan menang. Jadi ya silahkan, Coach Bojan ini memang harus pelan-pelan memahami strateginya gitu ya. Jadi menurut Bojan Hodak, Ramon Tankyu ini ya walaupun berposisi sebagai seorang striker, tapi masih bisa untuk mencetak gol melalui pemain yang lainnya. Kalau Ramon ya saya kasih kesempatan untuk mempressing katanya. Jadi dia pemain yang paling banyak pressing katanya kepada lawan. Jadi sebelum bola itu nyampe ke lini pertahanan, ya ada Ramon Tankyu dulu yang coba intercept di situ gitu ya. Jadi Ramon Tankyu selama ini saya plot sebagai untuk mempressing lawan katanya gitu ya. Walaupun ya seorang striker, tapi ya biarkanlah masih ada pemain lain yang bisa mencetak gol. Nah, ini apakah sedikit mengalihkan, atau Bojan juga sebetulnya sudah bingung gitunya ya, kumaha deui gitu ya, belum mencetak gol. Tapi ya memang Bojan juga setuju dengan pendapat dari kebanyakan Bobotoh, perlu gol dulu. Jadi keran golnya perlu ditunggu gitu ya. Kalau memang sudah satu, ya diambil contoh Uliam Barros, kata Bojan. Uliam juga waktu saat datang sini ada masa sulitnya, tapi setelah dia mencetak gol dia menjadi monster katanya di Persib Bandung. Nah, ini mudah-mudahan
menular ke Ramon Tankyu gitu ya. Jadi Ramon harus mencetak 1 gol dulu, baik itu di Super League maupun ya di ACL 2 gitu ya, yang lebih baik. Jadi ya inilah yang akan meningkatkan kepercayaan dirinya. Jadi selama ini Ramon memang ya kita harapkannya kan menjadi striker tajam gitu ya. Bahkan ketika kedatangannya dari Visaka gitu ya, salah satu klub di Kamboja, datang ke Persib Bandung sudah dielu-elukan bahwa wah ini ngeganti DDS gitu ya, bahkan dengan harga yang cukup murah 4M waktu itu ya, sekitar 4M market value-nya. Lalu juga ya di sini kan sudah seperti apa ya, sudah seperti king gitu ya, atau lord lah. Nah ini yang mana kan ternyata berbalik. Jadi Uliam Baros yang sama sekali tidak diperhitungkan justru berbalik teman-teman. Uliam Baros sekarang yang dipuja gitu ya, Ramon justru sekarang yang agak terpinggirkan. Nah ini yang memang harus ada perbaikan dari semua lini gitu ya teman-teman, karena Ramon Tankyu diharapkan besar banget gitu ya, jangan sampai terjadi kepada penyerang-penyerang yang sudah pernah dibeli oleh Bojan Hodak. Ada Kastenar, ada juga Melson 5 gitu kan, ini Gatot semua gitu ya. Mudah-mudahan Ramon ini tidak, atau ya sebagian teman-teman Boboto di sini menganggap Bojan Hodak kena prank dari Visaka katanya gitu ya, karena top skor di Liga Kamboja itu kan liganya juga berbeda dengan Liga Indonesia atau dengan Super League ini gitu ya untuk kekuatannya. Bahkan Visaka saja katanya untuk market value seluruh klub itu kurang lebih ya hanya beberapa puluh M saja, berbeda jauh dengan Persib Bandung gitu ya. Makanya ya scam itu kayak penipuan gitu. Penipuan bisa dilakukan oleh agen, bisa dilakukan dengan apa ya, dengan kesadaran gitu dan lain sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Kita terus support saja gitu ya. Kita juga masih menantikan kalem weda, masih sampai putaran pertama ini mungkin masih bisa gitu ya diperdebatkan teman-teman. Tapi Bojan Hodak tidak ada ultimatum oleh Bojan ke Ramon gitu ya. Jadi sok lah main, yang penting ikutin arahan saya. Gol tidak gol atau mencetak gol atau tidak mencetak gol itu mah urusan belakangan, yang penting tim menang katanya gitu ya. Jadi selama libur ini Bojan Hodak nanti mungkin ya apa ya akan menerapkan beberapa strategi baru katanya. Ada juga untuk pemahaman permainan, skema bermain, karena kemarin sempat mengatakan bahwa beberapa pemain Persib masih belum mengerti skema bermainnya gitu ya, yang diinginkan tim pelatih di musim ini. Tentu saja harus ada perubahan, kalau enggak ya gampang kebaca gitu ya. Lalu juga teknik individu katanya yang akan ditingkatkan kembali. Nah ini mungkin salah satunya menyasar ke Ramon Tankyu gitu teman-teman gitu ya. Namun dari kami gitu ya, ini mah hanya mendengar gitu ya. Jadi selama baik itu latihan atau secara individu gitu ya, Ramon memang agak sedikit kurang berkomunikasi dengan beberapa pemain Persib yang lainnya, entah pemain asing, masih sesama pemain asing, atau apalagi pemain lokal gitu ya. Mungkin ya disinilah peran dari Jupe yang harus dibutuhkan teman-teman. Jadi Ahmad Juprianto ini diharapkan, atau maklok gitu ya, menjadi jembatan gitu, bahwa ya pemain ini butuh support seluruh ekosistem dari Persib Bandung, baik itu pemain, pelatih maupun sampai supporter gitu ya. Jadi ya sudah punya lanian terbaru ya untuk Ramon Tankyu, jadi Ramon Kan gitu ya. Ada itunya lah, ada lanjutannya. Tapi ya sudah, kita ini juga karena tidak lepas dari apa, kita punya satu cuplikan yang beredar di media sosial gitu ya, 2 kali ketika menendang yang di depan gawang Bangkok United kemarin yang tidak kena gitu ya. Bahkan kata Boboto, Ramon seperti baru bermain bola katanya. Nah ini ya kita coba saksikan sebentar teman-teman untuk cuplikan videonya ya.
Nah, itu dia teman-teman sedikit cuplikan video dari Ramon Tankyu yang 2 kali gagal untuk menendang bola padahal sudah di depan gawang gitu ya teman-teman. Nah, ini memang dipertanyakan apakah buru-buru atau karena lapangannya terlalu bagus, mulus, jadi rada ngagleser gitu atau gimana ya. Ya pokoknya kita doakan saja mudah-mudahan keran golnya segera mengalir deras gitu ya agar ya setidaknya mendiamkanlah buat teman-teman bobotoh meh regret gitu ya, karena ya kita tahu lah selama ini kritikannya tajam selalu ke striker gitu ya. Kalau nggak striker ya lini belakang Persib sekarang sudah sangat minim untuk hal-hal negatifnya, tapi lini depan yang masih menjadi PR termasuk gelandang serang gitu ya teman-teman. Itu mungkin sedikit ulasan kita teman-teman. Jadi ya kita masuk ke pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi gitu teman-teman. Langsung yang pertama yang ini aja deh. Nah ini dia. Kang, Persib musim depan lolos otomatis ya karena nilai klub naik katanya ke posisi 10. Jadi nggak perlu juara Liga Super lagi. Bentar. Kang, Persib musim depan lolos otomatis ya karena nilai klub naik katanya ke posisi 10. Jadi nggak perlu juara Liga Super lagi. Oh ini kayaknya misinformasi ini. Ya mungkin ini buat yang nanya gitu ya. Ya mangga disimak teman-teman, ada sedikit penjelasannya, kita buat sedikit sederhana saja. Jadi kemenangan kemarin atas Bangkok United memang menambah poin Persib Bandung, koefisien poin dari setiap masing-masing liga gitu ya, khususnya di Asia Timur teman-teman. Jadi Asia Timur ini kan termasuk ada Jepang, Korea gitu ya. Nah ini tim-tim yang itu mah sudah peringkat 1, 2 gitu dan seterusnya. Nah Persib kemarin ada di posisi 11 gitu ya poinnya sebelum menang menghadapi Bangkok nih. Ketika menang poin Persib jadi 19.500-an, sebelumnya kan 19.000 di 300 kurang lah. Nah sekarang terbalik untuk Persib naik ke posisi 10 dengan nilai 19.500 sekian. Nah posisi 11 ini ada lagi Liga Kamboja gitu ya dengan poinnya 19.300-an. Nah ini bisa berubah seusai ya nanti pertandingan selanjutnya. Kalau Persib bisa draw atau bisa menang lagi dengan klub-klub di ACL 2 nanti, apalagi kan nanti Dewa belum main gitu ya di ACGL. Nah ini bisa meningkatkan poin-poin koefisien yang ada di Asia Timur teman-teman. Nah artinya apa? Musim depan memang di posisi 10 ini mendapatkan 2 jatah Liga ACL 2 ini otomatis, jadi tidak melalui kualifikasi lagi, jadi otomatis sudah masuk ke fase grup teman-teman. Nah 2 klub ini ya tentu saja kalau di Liga Supernya harus posisi 1-2 biasanya gitu ya. Jadi bukan katakanlah di musim ini Persib ada di peringkat 3 ya berarti nggak masuk ACL gitu ya musim depan. Jadi harus minimal peringkat di Superliga tetap 1-2, lalu ya mempertahankan nilai lah. Kita berharap juga untuk tim-tim yang di bawah Persib gitu ya, maksudnya di liga lain yang terdekat Liga Kamboja ini tim-timnya tidak menang-menang lah menghadapi lawan-lawannya. Jadi Persib bisa mempertahankan nilai tersebut gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ya Persib di Super League juara lagi gitu ya, jadi hat-trick atau minimal peringkat 2, jadi biar bisa masuk otomatis lolos ke ACL 2 musim depan gitu. Karena kita punya 2 jatahnya. Jadi ini ya warga masyarakat Indonesia harus berterima kasih juga kepada Persib Bandung gitu ya atas berhasil mengalahkan Bangkok United, karena nilainya gede pisan teman-teman, mengalahkan klub yang koefisien nilainya atau wakil negaranya ini lebih tinggi dari Indonesia, itu nilainya jauh lebih besar gitu ya teman-teman. Itu jadi bukan otomatis lolos, tapi ya harus berjuang dulu tetap di Superliga, minimal juara lagi hat-trick atau ya juara 1 atau 2 lah gitu ya. Itu yang selanjutnya, Kang, yang lolos fase grup itu peringkat 1 saja atau peringkat 1 dan 2? Peringkat 1 dan 2 kalau dari grup
ACL 2 gitu ya, untuk ke 16 besar itu peringkat 1 dan 2 yang lolos ya. Mudah-mudahan lah Persib insya Allah gitu ya, kalau dari hitung-hitungan matematika mah ini bukan ramalan lagi gitu ya, tapi kalau hitung-hitungan matematika ini ya bisa salah bisa benar. Kalau untuk tebak skor mah atau tebak siapa yang menang itu kan sudah kita tinggalin aja lah, karena kemarin juga banyak yang kegocek gitu ya. Kalau hitung-hitungan Persib minimal atau maksimal kalah 2 kali, selanjutnya mau menang mau draw itu insya Allah kita lolos teman-teman. Kalau ya bisa mah jangan kalah gitu ya, tapi maksimal kalah 2 kali teman-teman. Itu mudah-mudahan lah ya insya Allah yang penting lolos dari fase grup bagaimanapun hitungan matematisnya gitu ya. Lalu selanjutnya, pemain Persib paling banyak dipanggil timnas, Kadet Tatangga Panas Kang. Waduh, iya sih memang kalau untuk pemain Persib ada 8 orang yang dipanggil ya kurang lebih, dan 8 orang ini tentu saja terbagi dari timnasnya masing-masing teman-teman. 4 orang pemain timnas senior gitu ya, 2 orang pemain timnas U23 dan 2 orang pemain timnas U17. Nah, jadi total 8 pemain Persib, pemain inti ya, pemain inti Persib yang dipanggil oleh timnasnya masing-masing, pemain timnas senior, U23 dengan U17 gitu. Lalu selanjutnya, kapan Persib main lagi Kang Roni? Tanggal 17 Oktober melawan PSBS Biak, masih away, tapi away-nya nggak ke Papua, away-nya di Sleman ya, di Maguwoharjo. Iya betul, Maguwoharjo di Sleman teman-teman. Dan itu dulu aja lah kalau pertanyaan. Kita masuk ke teman-teman yang ingin disapa katanya, karena tadi juga di komentar video sebelumnya banyak banget yang ingin disapa. Langsung dari Bobotoh Dago katanya, hatur nuhun. Bahwa ada juga Bobotoh Tanjung Siang Subang, Bobotoh Cikalong Kulon Cianjur, Bobotoh Jogja, Bobotoh Cihamplas Cililin, Bobotoh Kudus, Bobotoh Galunggung, Bobotoh Bogor, Bobotoh Bobotoh Tasik. Dari Bobotoh Tasik katanya, jadi disingkatnya Botak. Lalu ada Bobotoh Depok, dari Kang Udin Pleret Cirebon, dari Bobotoh Sepuh, dari Bobotoh Kuningan Timur Luragung, dari Kang Jainal Jatiwangi Majalengka. Lalu selanjutnya ada dari Kang Nanang Tiger Boy Manon Jaya Tasik, dari Bobotoh Tangsel, Bobotoh Cibaduyut, dan terakhir dari Pak Asep di Padalarang. Wah, hatur nuhun, ini semuanya yang sudah bergabung. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan di hari ini menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.